Orang lebih banyak melakukan kesalahan saat menikah dibandingkan saat membeli rumah atau apartemen. Ketika kita membeli sebuah apartemen, kita melihat apakah matahari bersinar di atasnya, apakah tetangganya membuat keributan, apakah pajaknya masuk akal, apakah itu merupakan investasi yang bagus. Namun ketika kita menikah, kita tidak selalu melakukan evaluasi seperti itu. Dalam cinta, kita seringkali hanya mempercayai apa yang kita rasakan, yang bisa membawa kita pada keputusan yang salah. Kita membiarkan diri kita terbawa oleh emosi, oleh ilusi cinta romantis, tanpa mempertimbangkan implikasi praktis dari berbagi kehidupan dengan orang lain. Salah satu alasan utama kita melakukan kesalahan adalah karena kita cenderung memilih dengan buruk. Terkadang kita terbawa emosi tanpa henti untuk menilai apakah orang yang bersama kita benar-benar cocok. Seringkali kita berpikir bahwa cinta dapat menyembuhkan semua masalah pasangan, seolah-olah cinta adalah semacam obat ajaib. Namun, kenyataannya cinta saja tidak selalu cukup. Terkadang, kita berhubungan dengan orang yang mempunyai masalah serius dan percaya bahwa cinta kita bisa menyelesaikan segalanya. Namun kenyataannya, sekuat apapun perasaan kita tidak selalu bisa mengubah orang lain atau menyelesaikan kesulitan pribadinya. Alasan penting lainnya mengapa kita melakukan begitu banyak kesalahan dalam cinta adalah banyaknya mitos yang ada seputar hal tersebut. Misalnya saja keyakinan bahwa cinta akan membuat kita bahagia selamanya. Kebahagiaan adalah sebuah konsep yang harus kita ulas. Ini bukanlah sesuatu yang konstan. Sebaliknya, ini terdiri dari momen-momen kegembiraan yang datang dan pergi. Kebahagiaan tidak dipertahankan selamanya, dan pemikiran seperti ini hanya menghasilkan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Gagasan tentang kebahagiaan abadi ini dapat membawa kita pada frustrasi, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita ketika momen-momen kegembiraan itu tidak permanen. Ada mitos yang sangat populer, yaitu tentang belahan jiwa. Gagasan bahwa ada seseorang yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan siapa kita harus menyatu dan menjadi satu. Gagasan ini dapat membuat kita kehilangan otonomi dan kebebasan, sehingga menyebabkan kita menegosiasikan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita negosiasikan. Cinta tidak boleh tanpa syarat atau abadi, tetapi sesuatu yang kita bangun bersama dengan pasangan kita, dengan aturan dan kesepakatan yang memungkinkan kita hidup bersama secara sehat. Kepercayaan akan adanya jodoh menyiratkan gagasan bahwa orang lain itu harus cocok sempurna dengan kita, tanpa konflik atau perbedaan. Namun hal ini tidak realistis. Masing-masing dari kita memiliki karakteristik, kekurangan, dan keunikan masing-masing, dan tidak mungkin menemukan seseorang yang sependapat dengan kita dalam segala hal. Cinta sejati bukanlah menemukan seseorang yang sama dengan kita, tapi menemukan seseorang yang bisa berbagi kehidupan dengan kita, menghargai perbedaan yang ada, dan belajar hidup bersamanya. Hubungan yang sukses membutuhkan kerja terus-menerus, kesepakatan, dan yang terpenting, saling menghormati. Kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki individualitasnya masing-masing, dan kehilangan otonomi atas nama cinta tidak akan menghasilkan hubungan yang sehat. Di Amerika Serikat saat ini, lebih banyak orang yang berpisah dibandingkan yang menikah. Dan separuh dari orang-orang menyesal telah menikah. Hanya 30% orang yang memiliki hubungan
yang benar-benar berjalan baik. Berdasarkan pengalaman saya, separuh pasien saya ingin berpisah dan separuh lainnya ingin menikah, seringkali tanpa kejelasan apakah mereka siap untuk itu. Ada tekanan sosial yang sangat besar yang mendorong kita untuk menikah, memulai sebuah keluarga, seolah-olah itu adalah tujuan yang harus kita penuhi agar bisa dianggap sukses. Namun, kita tidak selalu merenungkan apakah itu benar-benar keputusan terbaik bagi kita. Seringkali kita melihat pasangan mengeluh tentang kurangnya kecocokan dengan pasangannya, sesuatu yang umumnya sudah ada selama masa pacaran. Namun, mereka memutuskan untuk mengabaikannya karena mengira cinta bisa mengatasi segalanya. Namun, tidak seperti itu. Cinta tidak bisa melakukan segalanya. Ada hal-hal yang tidak sesuai, dan penting untuk menyadari hal ini sebelum membuat komitmen seumur hidup. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa karena cinta, orang lain akan berubah secara radikal, atau aspek-aspek yang mengganggu kita akan hilang. Mengabaikan tanda-tanda saat berkencan, berharap semuanya akan berjalan lancar, adalah salah satu penyebab utama kekecewaan dan kegagalan dalam hubungan. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang beracun dan tak tertahankan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pengorbanan diri. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengorbankan diri demi orang lain dan menganggap hubungan sebagai sebuah kewajiban. Orang lain bergantung. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa orang lain, yang menimbulkan semacam kecanduan emosional. Tapi itu bukan cinta, itu ketergantungan. Penting untuk belajar membedakan antara membutuhkan seseorang dan lebih memilih untuk bersama orang itu. Membutuhkan seseorang menyiratkan bahwa tanpa orang itu kita tidak bisa bahagia atau hidup sepenuhnya, sedangkan lebih memilih seseorang berarti meskipun hidup kita akan lebih baik dengan orang itu, kita juga bisa bahagia sendiri. Kemelekatan mengikat kita ketika kita tidak bisa melepaskan ikatan yang membuat kita menderita secara tidak perlu. Jenis hubungan seperti ini menghabiskan kita, menghabiskan energi kita, dan menghalangi kita untuk berkembang sebagai individu. Ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang berguna dan penderitaan yang tidak berguna. Bertahan dalam hubungan yang meremukkan dan membuat kita tidak bahagia adalah penderitaan yang tidak ada gunanya, karena tidak membawa kita pada sesuatu yang positif. Dalam kasus ini, yang terbaik adalah memilih penderitaan yang bermanfaat, seperti kesedihan yang timbul karena putusnya hubungan. Meskipun menyakitkan, itu adalah rasa sakit yang memungkinkan kita untuk maju dan tumbuh sebagai manusia. Duka, meskipun menyakitkan, adalah proses yang diperlukan untuk menyembuhkan dan menemukan kesejahteraan kita kembali. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit dengan cara apapun, namun tentang menghadapi dan mengatasi rasa sakit dengan cara yang memungkinkan kita untuk berkembang. Mengalami kesedihan setelah putus cinta adalah sebuah pengalaman yang, meskipun sulit, dapat membantu kita terhubung kembali dengan diri kita sendiri dan lebih memahami apa yang kita butuhkan dan cari dalam hubungan di masa depan. Harapan dalam hubungan yang beracun juga bisa berbahaya. Kita diajari bahwa harapan adalah hal terakhir yang hilang. Namun terkadang, harapanlah yang membuat kita terjebak dalam situasi yang tidak membawa manfaat bagi kita. Daripada berpegang teguh pada harapan, kita memerlukan realisme, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Penting untuk belajar memberontak terhadap keyakinan irasional yang mengikat kita. Harapan dalam kasus ini
hanya akan memperpanjang penderitaan dan menghalangi kita mengambil keputusan yang dapat memperbaiki kehidupan kita. Kita harus belajar berani dan menyadari ketika suatu hubungan tidak memiliki masa depan, untuk membebaskan diri dan membuka diri terhadap peluang baru. Cinta harus timbal balik. Jika saya memberikan kasih sayang, saya mengharapkan balasan kasih sayang. Ini bukan tentang menerima orang lain, tapi tentang menghormati mereka. Menghormati berarti memahami bahwa orang lain mempunyai cara berpikir dan bertindak yang berbeda dengan kita, dan menerima perbedaan tersebut. Saling menghormati sangat penting untuk hubungan yang sehat. Dalam hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, kedua pasangan menyadari perbedaan mereka dan menghargainya alih-alih berusaha mengubahnya. Jenis rasa hormat ini menciptakan lingkungan kepercayaan, di mana setiap orang dapat menjadi otentik dan tumbuh tanpa merasa dihakimi atau dibatasi. Menghormati juga berarti menetapkan batasan yang jelas dan tidak menoleransi perilaku yang menyakiti kita. Penting untuk mengetahui cara mengatakan tidak dan mampu mengomunikasikan apa yang kita butuhkan agar merasa nyaman dalam hubungan tersebut. Hubungan yang sehat tidak didasarkan pada pengorbanan terus-menerus atau menanggung hal-hal yang tak tertahankan, tetapi pada saling mendukung dan tumbuh bersama. Ketika kedua orang merasa dihargai dan dihormati, akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang stabil dan bahagia. Terakhir, ketika kita melihat pasangan yang telah menikah selama 75 tahun, kita sering merayakannya, seolah-olah mereka adalah contoh kesuksesan. Namun tahukah kita kalau selama ini mereka bahagia? Seringkali yang kita rayakan adalah kemampuan untuk bertahan, bukan cinta sejati. Cinta harus menjadi sumber pertumbuhan dan kesejahteraan, bukan sesuatu yang hanya bertahan seiring berjalannya waktu. Merayakan kebersamaan pasangan seharusnya tidak lebih penting daripada merayakan kualitas hubungan tersebut. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah pasangan-pasangan ini bahagia? Apakah mereka menghormati dan mendukung satu sama lain? Atau apakah mereka hanya bertahan karena mereka yakin tidak punya pilihan lain? Cinta sejati bukanlah pengorbanan atau kewajiban, melainkan pilihan sehari-hari. Memilih seseorang untuk berbagi kehidupan harus didasarkan pada rasa hormat, kekaguman, dan keinginan untuk tumbuh bersama. Hubungan yang panjang dan sehat tidak dibangun hanya seiring berjalannya waktu, namun dengan upaya sadar dari kedua belah pihak untuk menjaga cinta dan rasa hormat tetap hidup. Penting untuk mengubah narasi tentang apa yang kita anggap sebagai hubungan yang sukses dan mulai lebih menghargai kualitas ikatan daripada durasinya. Kesimpulannya, cinta bukan sekedar perasaan. Cinta adalah sebuah konstruksi yang membutuhkan usaha, komitmen, rasa hormat, dan yang terpenting, visi yang realistis. Menyingkirkan mitos-mitos yang telah diajarkan kepada kita tentang cinta akan memungkinkan kita memiliki hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Kita harus mampu mempertanyakan keyakinan kita, mengenali ketika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, dan memiliki keberanian untuk membuat keputusan sulit, namun perlu untuk kesejahteraan kita. Cinta harus menjadi sumber kebahagiaan dan pertumbuhan, dan tidak pernah menjadi beban yang menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya.